Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita, karena demi Allah tanpa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan, sepertinya kita hari ini menjadi bagian orang-orang yang sangat sibuk dengan dunianya, sangat sibuk dengan segala urusannya, sehingga bagi orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, ibadah tidak terasa nikmat, waktu seolah diburu-buru, sehingga betul-betul hanya sekejap saja untuk kita berlama-lama di masjid sepertinya sulit. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi, yang sekaligus penutup risalah panjang Adinul Haq, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, yang semestinya menjadi petunjuk hidup agar kita hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang mudah-mudahan waqina adzabannar. Mudah-mudahan hidup di dunia dengan baik, berakhir juga di akhirat kelak juga dengan baik, yang mudah-mudahan jangan sampai kita mampir di neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi mudah-mudahan Islam betul-betul menjadi pedoman hidup, way of life, jalan hidup kita, bukan hanya sekedar agama ritual, melainkan juga agama sosial ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik iman adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya tidak bisa kita kemudian alim sendiri, soleh sendiri, itu tidak bisa, karena iman semestinya berbanding lurus dengan akhlakul karimah. Karena tidaklah Nabi kita diturunkan kecuali untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah juga kita sudah di malam penghujung tahun 2025 Masehi, yang artinya berkuranglah jatah hidup kita, yang sebagian besar mungkin masyarakat kita merayakannya dengan sukacita. Namun pada kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir menasehati diri pribadi yang juga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tahun ini kita akhiri, kita tutup dengan penutupan yang baik, yaitu dengan bermuhasabah atas apa yang terjadi di negeri ini, mulai dari demo besar-besaran dulu bulan Agustus yang membuat salah satu atau salah berapa ini yang meninggal dunia, tapi yang menghebohkan seorang anak bangsa dilindes mobil polisi, ini betul-betul memprihatinkan. Kemudian program yang semestinya sangat baik, yaitu makanan bergizi gratis, itu yang juga membuat anak-anak bangsa harus kehilangan nyawa karena keracunan. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Apakah ini program yang betul-betul baik atau program yang harus dipaksakan demi 2029 nanti, wallahu alam. Yang selanjutnya bencana yang tidak kalah memprihatinkan bagi kita adalah bencana banjir dan tanah longsor. Betapa dulu saya pikir tidak sampai semasif ini, dimulai dari daerah kita Karanganyar, napa nggih? Dari Karanganyar, dari Bojong sana dulu, dari Bojong sana tanah longsor, terus kemudian Karanganyar, disambung Pandanarum, tidak begitu lama juga Cilacap, beruntun seolah-olah bencana itu datang silih berganti, yang kemudian sampai bahkan hari ini banyak yang belum ditemukan jasadnya,
itu Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Betapa luar biasa banjir ini membawa gelondongan-gelondongan kayu besar. Maka apa yang kami bacakan tadi, dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, sungguh sepertinya betul-betul terjadi hari ini. Tampak jelas kerusakan yang ada di darat, di laut itu akibat tangan-tangan manusia. Sepertinya kita sedang dipertontonkan bukti kebenaran firman Allah pada ayat Ar-Rum 41 ini. Jadi tidak mungkin gelondongan sebanyak itu terkumpul di Darussholihin, pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Aceh sana. Betapa kayu itu luar biasa banyaknya, besar-besar. Ada yang nyampe atap masjid juga. Jadi memang kalau hanya bencana alam secara alamiah, sepertinya tidak mungkin membawa gelondongan-gelondongan kayu sebanyak itu. Ngaten nggih. Maka sepertinya memang tampak jelas ini kerusakan alam ini, bencana alam ini akibat dari tangan-tangan manusia. Maka tidak salah ketika ada yang mengaitkan bencana alam ini dengan bencana politik. Karena yang memang bisa memutuskan satu kebijakan itu orang-orang elit, orang-orang yang kita pilih. Jadi bukan semata kesalahan pejabat saja atau yang berwenang saja, namun juga barangkali termasuk tangan-tangan kita yang sekarang di Mushola Al-Arafah yang turut ambil bagian, karena dari tangan kita lah yang memilih nyoblos. Maka betul-betul saya mengajak malam ini, mari kita bermuhasabah, kembalilah ke agama Allah, sesuai dengan aturan Allah saja. Untuk bermuhasabah sebelum kita masuk materi, ini sengaja saya membawakan gambaran neraka dalam Quran, biar lebih mengontrol diri kita. Bahwasanya hidup di dunia kan kita sudah bahas, dunia itu ya laibun walahwun, mata'ul hurur, begitu ya, hanya sendaguro, permainan yang melenakan. Sehingga udahlah, sudah cukup rasanya bermain-main. Tinggal saatnya kita mempersiapkan diri untuk besok, Karena di Al-Hasyr ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lil ghad. Jadi kita diminta Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk esok hari. Allah berfirman demikian. Maka sepertinya ini momentum yang pas untuk kita bermuhasabah. Karena tahun baru tidak hanya tentang kembang api, tidak hanya tentang bakar-bakaran ayam gitu, tapi lebih penting dari itu semua rasanya untuk kita kemudian mengadakan evaluasi. Setahun ini kita ngapain? Banyak manfaat atau mudorotnya? Sudah bertambah imannya atau malah justru turun? Ngaten kita bermuhasabah. Karena insya Allah kalaulah iman itu bertambah, semestinya akhlak kita juga makin baik. Tapi faktanya kok negeri ini seolah-olah sepertinya makin buruk saja. Berarti iman kita sepertinya memang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka mari berkonsentrasi, karena di sini di Al-Hasyr ayat 8 yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lil ghad. Jadi teguran Allah untuk orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri untuk esok hari. Kemudian kenapa saya memberikan materi kok gambaran neraka niki? Karena dari saya merenung, sepertinya memang kita mengambil jalur neraka hari ini. Banyak yang mengambil jalur-jalur neraka. Nah ini jelas digambarkan dalam satu hadis Nabi, neraka itu memang dikelilingi oleh hal-hal yang indah bagi nafsunya. Sebaliknya surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak indah bagi nafsunya.
Maka memang ya jalur neraka yang seringkali kita pilih. Dan bahkan di hadis-hadis akhir zaman ketika nanti Dajjal muncul kan memberi dua pilihan, kalau dikasih air berarti sebenarnya itu api, ketika si Dajjal ini memberikan api sebenarnya air. Demikian juga sama, ketika kalian pengen masuk surga sebetulnya sedang menawarkan neraka, ketika menawarkan neraka sebetulnya surga. Dados pun bolak-balik niki. Maka alangkah indahnya ketika kita menahan diri saja sebentar, karena Nabi kita juga mewarning, wanti-wanti atau menasihati diri kita semuanya bahwasanya inna a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Sungguh umur umatku itu hanyalah sekitaran 60 sampai dengan 70. Aqallahum yajuzu dzalik. Jadi sedikit saja yang bisa lebih daripada itu semua. Terus alhamdulillah kita punya kesepuhan niki Pak Emi, sudah usianya sudah melampaui dari apa yang Nabi sabdakan. Artinya golongan yang sedikit niki. Maka mudah-mudahan panjang umur, banyak manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya berakhir pada penutupan yang baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari perenungan itu nyampe juga saya pada satu hadis di Bulughul Maram yang sering saya sampaikan, atyabul kasbi min amal rojul biyadih wa bai'in mabrurin. Jadi saya merenung, kok ada atyabul kasbi, ada tingkatan. Sementara kita hari ini mungkin sibuk mencari yang halal saja sulit, napa malih ingkang thayyib begitu. Lah ini kelasnya atyab, kelasnya paling baik. Kalau saya merenung, tadabbur, ada halal, ada thayyib, ada atyab. Saya merenung pada satu kesimpulan sementara, halal bisa jadi tidak baik ngaten nggih. Sampun halal ning dereng sae. Kita sering mendengar ada satu analogi, satu pengibaratan, kalaulah ayam atau daging-dagingan itu memang halal, disembelihnya dengan cara yang baik, tapi dimakan oleh orang yang terkena kolesterol misal, itu menjadi masalah. Padahal dagingnya halal, disembelih secara halal, didapatkan juga secara halal. Namun masih punya satu resiko. Kemudian meningkat menjadi satu yang thayyib, nggih niku halal yang juga sekaligus baik. Ning masih saja ngapunten sangat, setiap kali kita makan kan pasti nun sewu nggih, pasti membuang nggih. Ketika kita makan nggak dibuang malah repot. Nah, masih ada seperti itulah. Lah saya membayangkan kemudian di tingkat atyab, kenapa Allah menggunakan Nabi kita menggunakan kosakata atyab, palingnya baik begitu. Saya merenung mungkin saja ini yang dikaruniakan kepada orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang betul-betul sudah terjauh dari dosa. Golete kepenak oliye akeh ora entong-entong, kinten-kinten ngaten. Sehingga saya juga flashback ke belakang ketika kecil didongengi Jaka Tarub, Jaka Tarub. Orang dulu itu memang terlalu pandai mungkin, sehingga menggunakan metafora yang seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu. Jaka Tarub niku napa? Ngambil selendang, selendangnya bidadari. Lah bidadari ini kan memang makhluk surga, makhluk surga. Lah niki ben radi niku memperhatikan. Biasanya kalau dongeng itu suka diperhatikan. Lah yang salah dari saya kecil, demen kok nyolong atus niku lho, Jaka Tarubnya. Jadi yang berdosa Jaka
Tarub. Bidadarinya ndak berdosa nggih. Nah, tapi oke, saya lanjut. Jaka Tarub ngambil selendangnya sehingga bidadari nggak bisa pulang ke surga. Ketika masak, yang saya ingat sampai hari ini kelihatan jelas sekali. Itu kalau masak padi nggih, kan mung senopo? Seler nggih, napa sebiji. Sehingga si padi ini ndak pernah habis. Jaka Tarub bingung, ini kok begitu gitu. Lah, kemudian 40 tahun kemudian saya merenung. Apa ini toyib gitu, atyab nggih, atyab. Jadi sedikit saja gerakan tapi menghasilkan sesuatu yang tidak mesti banyak nggih. Banyak itu kadang habisnya juga cepat. Karena kebutuhannya banyak, habisnya cepat, itulah saya berpikir gunung-gunung digunduli. Nggih. Karena habisnya banyak, cepat, akhirnya rakus luar biasa, kalap, jutaan hektar dihabiskan. Nah, jadi persoalannya bukan banyak atau sedikitnya, nggih. Tapi yang jelas ketika kita mendapatkan setekem, kalau keluarnya sebutir, nggih mboten telas, begitu. Inilah atyab. Kemudian saya membayangkan juga janin. Ditiupkan ruh di usia berapa pekan atau bulan? 4 bulan, nggih, ditiupkan ruh itu 4 bulan. Berarti selama selama di kandungan janin makan napa mboten? Makan atau tidak? Makan nggih. Maem tapi kok nuwun sewu mboten buang. Nggih, mung maem tok mboten buang. Sami kados teng surga. Terus maem terus ning kok mboten nonton cerita pas nuwun sewu teng wingking niku. Kan sepertinya tidak ada cerita kisah Adam dan Hawa habis makan terus nuwun sewu buang hajat. Nate mireng napa mboten? Mboten nggih. Atau mungkin saya yang bodoh yang belum mendengar kisah itu. Tapi memang setahu saya tidak ada yang begitu. Hanya nikmat terus yang didapat, nikmat terus yang didapat. Lah apa mungkin kita di dunia bisa mencapai kondisi tersebut? Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu jawabannya nopo? Mungkin nopo mboten kinten-kinten. Embuh kowe nggih. Tapi saya meyakini walaupun mungkin tidak sama persis nggih. Tapi ketika Nabi kita yang bersabda atyabul kasbi, berarti memang tingkatannya tingkatan yang sudah super baik nggih. Kados nek misal bahasa Inggris kan nonton good, better, best. Lah terus yang bule, good is not enough, baik saja tidak cukup, harus lebih baik dan lebih baik. Kados niku terusipun nggih. Lah maka saya merenung, sepertinya kalau memang Nabi bersabda atyab, ya pasti karena kita bisa melakukannya. Lah maka mudah-mudahan di penghujung tahun ini mari kita lakukan atyabul kasbi niki, sebaik-baik kasab, sebaik-baik mencari rezeki itu min amal rojul biyadih, dengan tangan sendiri. Kemudian ditutup dengan bai'in mabrurin. Napa niku bai'in mabrurin? Jual beli yang mabrur. Kemudian ketika ditanya Nabi oleh salah satu sahabat, mahwal mabrur, begitu, apa itu mabrur? Jawaban Nabi, laisa lahul jaza ilal jannah. Mabrur itu pengertiannya pokoknya tidak ada balasan selain surga. Lah berarti kan potensi tiang dagang niki kan surga niki. Peluang besar untuk masuk surga. Berarti nek kathah pedagang di Losari, mudah-mudahan kathah penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ning wonten tapine niki, wonten tapine. Bai'in mabrurin. Jual beli yang mabrur. Kalau diibadahkan kata-kata mabrur disematkan di haji. Kalau di muamalah disematkan di perdagangan. Karena memang sama-sama sulit. Modale kudu halal. Nek utang ya ora apa-apa utang ning ampun
riba misal. Jadi dari hulu hilirnya itu harus sesuai dengan kaidah fikih yang benar. Ketika jual beli, konsumen dan si penjual harus ridho ridho. Udu asal untung akeh, bar kowe merasa bodoh, sing penting siki wis untung gede. Enggak gitu baiin mabrurin itu. Ridho ridho ya, kita senang menjual, yang beli juga senang membeli, pengen datang lagi. Kinten-kinten mungkin seperti itu. Ketika dipastikan dari hulu ke hilirnya memang sesuai syariat, okay? Sehingga datang ridho Allah turun ke kita. Yaitu baiin mabrurin. Sama seperti haji. Pastikan dana untuk haji tidak dari pinjaman yang berbau riba, kata seniku. Nek sekelajeng nggih kantun taubatan nasuha nggih. Nah ini saya ngapunten sangat karena fenomenanya memang kebanyakan terjadi seperti itu. Maka tadi dalam satu obrolan di masjid memang ada saya mengutip satu hadis, sudah perbaiki saja, fokus saja ke perbaikan takwa. Nanti dunia itu akan mendatangimu secara hina. Kalau wingi kadosipun sampun kita bahas hadis itu. Bagaimana muslim memandang dunia. Di dalam materi itu saya masukkan hadis tersebut. Fokus aja perbaiki takwa. Pasti. Yang nyampaikan ke kita Nabi kok. Nggak mungkin bohong. Nabi itu sidik, tablik, amanah, fatonah. Jadi tidak mungkin kok Nabi kita bohong, tidak mungkin. Okay? Lah maka udah ikuti saja, perbaiki takwa, insya Allah nanti akan mendatangi kita dunia itu secara hina, begitu. Lah karena tadi di obrolan kaya nih ya orang mungkin. Nun sewu niki nggih. Ternyata karena di Losari banyak terjebak satu hal ini, yaitu utang. Ngapunten, kayaknya hampir 99,9% terjebak hal tersebut. Mohon maaf sekali untuk saya sampaikan. Sehingga logika kita nek dewek duwe utang ya kudune kerja mbok Mas. Nggih leres kerja untuk menutup hutang-hutang kita. Seolah-olah yang memperbaiki takwa uripe nang masjid itu tuh kayaknya seolah-olah nggak ada hubungan dengan hal utang ini gitu. Tapi masya Allah ada yang memberi kesaksian juga. Iya Mas, inyong neng Lampung, kalau ndak salah begitu, inyong neng Lampung ya mung bismillah pokoknya ngelakoni seanane bae, yang penting menjaga diri kata seniku nggih, memperbaiki iman. Beliau berikhtiar sesuai kemampuannya, yang kemudian qadarullah ada pada satu titik beliau ketemu orang yang katanya malah justru membantu menutup utang-utangnya. Mana kita bisa tahu rezeki itu datang dari mana nggih? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrojan. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Walaupun utangnya belum selesai tapi solusi itu ada. Jalan keluar itu ada. Kemudian wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Didatangkan rezeki yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita nyana. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa pun deprok mawon kali Gusti Allah, wis ngaprok mawon ngaprok 100% untuk Allah saja sudah, insya Allah Allah akan jamin bahwa hasbuh, Allah pasti jamin. Lah barangkali ini lebih penting untuk kita bahas di penghujung tahun ini agar ada resolusi, ada perbaikan-perbaikan yang nyata untuk tahun depan. Ngaten nggih. Nah, ini prolognya Kadosuki Kedangon. Nah, ini kita coba masuk ke gambaran neraka, karena memang manusia seringkali terperdaya untuk memilih jalur-jalur yang indah bagi nafsunya, nggih. Sebagaimana tadi Nabi sabdakan, neraka itu memang dikelilingi hal-hal indah bagi nafsunya.
Lah niki ben ya paling ora mandan wedi nek pamane mati kok mlebu neraka. Nggih, ini saya kumpulkan. Oke. Lah, ini gambaran umum tentang neraka menurut Al-Qur'an, sanes menurut Agung nggih, menurut Al-Qur'an. Yaitu mencakup sifat-sifatnya yang mengerikan, jenis siksaan dan calon penghuninya. Lah mudah-mudahan ini yang nanti harus kita perhatikan, calon penghuni nenyong termasuk penghuni apa bukan. Nanti kita bisa bermuhasabah. Neraka adalah tempat balasan kekal yang penuh azab pedih bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar syariatnya. Berikut adalah gambaran neraka berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, sifat-sifat neraka. Sifat-sifat neraka yang pertama bahan bakare, nggih. Bahan bakare nopo? Bahan bakar adalah bahan bakar api neraka dari manusia dan batu atau berhala yang disembah. Ini bisa kita baca di At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghaladun syidadun la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat ini besar, kasar, ning patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Terus bahan bakar niku menungsa kali watu sing disembah. Sebetulnya mungkin kalau tafsir kontemporernya tidak hanya batu nggih, karena sekarang manusia menyembah uang. Jadi uang-uangnya sekalian menjadi bahan bakar di sana. Kemudian panas yang dahsyat. Jadi sifat neraka dari berapa neraka? Berapa neraka? Bisa dibalik. Pinten 6 napa pinten? 6. Oke. Dari semua pintu-pintu neraka yang berjumlah 6 itu semuanya sama memiliki sifat yang dahsyat panasnya, nggih. Api neraka digambarkan sangat panas, bahkan warnanya berubah dari merah putih hingga akhirnya hitam pekat karena intensitas panas yang luar biasa. Dados geni sing paling panas niku sanes abang nggih, tapi justru pekat sampai hitam wis niku. Nah ini nanti hadisnya dibaca, mbok saya salah karena kacamata saya ternyata yang saya bawa kok radi blereng niki. Nanti dibaca nggih anu wonten niki niku. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, api neraka dibakar selama 1000 tahun hingga warnanya merah, lalu dinyalakan lagi 1000 tahun hingga warnanya putih, lalu dinyalakan lagi 1000 tahun hingga warnanya hitam. Jadi neraka itu hitam pekat, gelap gulita. Nah, ini dari Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Okay. Kemudian sifatnya kekal atau abadi. Azab di neraka bersifat kekal bagi penghuninya kecuali jika Allah menghendaki sebaliknya. Ini berdasarkan Az-Zukhruf ayatnya 74 sampai dengan 77 yang saya bacakan langsung artine mawon nggih. Nanti Arabnya tolong dibaca di rumah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Robmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Artinya kekal di neraka ini. Kemudian dalil yang lain kami ambilkan dari hadis riwayat Ahmad. Segolongan manusia yang bertauhid disiksa di neraka sehingga mereka menjadi hitam di dalamnya. Dados areng nggih.
Akhirnya mereka mendapat rahmat lalu dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan di hadapan pintu-pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka penghuni surga memercikan air kepada mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya buih yang dibawa banjir. Kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ning mudah-mudahan kita terjaga semua dari api neraka, nggih. Maka doa sapu jagat niku ingkang biasa kita lafalkan, kita panjatkan, mudah-mudahan jangan sampai lepas. Okay. Terus disisipi ugi Allahumma aslih sababal muslimin. Ya Allah, perbaikilah generasi-generasi kami, anak turunan kami. Yang juga aslih qadatana wa biladana Indonesia, dan ya Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kami, perbaiki negeri kami. Kalau tidak kita minta perlindungan Allah, sepertinya negeri ini sebetulnya sudah hancur, nggih. Karena teng pundi-pundi pun gene asing, dari Sabang sampai Merauke sepertinya sudah dikuasai asing. Maka ada gerakan beli Indonesia, karena Indonesia sudah bukan punya kita lagi. Maka di kesempatan ini sekaligus saya menyisipkan, idza mata benada min qata amaluhu ila salasin. Sering saya sampaikan hadis ini. Kalaulah Bani Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali yang 3 hal. Sodakotin jariatin. Di dalam hal ini mari kita fokus perhatikan sodakoh kita berjariah apa enggak. Maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan, mari kita beli satu lahan terkhusus, karena memang sawit ini kan nek mboten perusahaan A nggih perusahaan B menguasai. Perusahaan A sampai dengan 1 juta hektar, kan mengerikan nggih. 1 juta hektar kok nggene perusahaan wong siji. Ada yang 480 sekian ribu. Ya Allah. Wong Losari sehektar beko abote pol, nggih. Lah maka saya menyeru ke masjid-masjid, bahkan di kampung istri saya, the power of jamaah. Mari kita gunakan kekuatan berjamaahnya. Misal Al-Arafah yang paten berjamaah pinten, juh pada patungan tuku sawit. Terus niku. Kita beli yang ada saja, nggak usah buka lahan pada beng rusak. Tumbas mawon sing pun onten. Jadi paling tidak balik ke orang kita sendiri, bukan perusahaan pribadi. Oke. Kalaulah kita punya 10 atau 20 kapling, kan insya Allah mangke igir lengur jalan tanpa harus mengeluarkan uang. Ini harapan saya. Sehingga betul-betul kita menjaga keberkahan ilmu. Seniki kan ilmu didagangaken, nek mlebet kedokteran 1 miliar, nek mlebunge ke seniku nggih seniki. Jadi mana berkahnya ilmu itu? Tapi kalau kita memang berdasarkan alur yang benar, insya Allah Adam dakhalal jannah juga. Nabi Adam walaupun berdosa, tapi insya Allah berpulangnya juga ke surga. Itu dengan ilmu. Di ayat 31-nya nggih, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi dengan ilmu nanti Adam akan kembali ke surga, kata seniku. Maka yang harus dijaga juga ilmu agar kita pulangnya bener, mboten tersesat, mboten kepleset, nggih. Niku. Karena jahanam itu kan rambut yang dibelah 7 nggih, untuk melewati jahanam ke surga itu. Lah itu ilmu itu nanti, biar kita tidak terpeleset. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjadi jamaah yang betul-betul memiliki kekuatan, yaitu dengan ukhuwah Islamiyah, bahu membahu. Mari kita beli Indonesia, karena Indonesia sudah bukan milik kita lagi. Pokoknya tuku bae maning, kata seniku, nggih. Tuku maning bae. Lah ini saya bersungguh-sungguh, saya minta juga ke teman-teman di Kalimantan, di tempat istri saya, di kampung istri. Alasannya mana ada kami yang kaya, Mas. Bukan tentang individu, ini kekuatan jamaah. Karena wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Wabtaghi itu kalau terjemahan bebas saya, terjemahan lepas saya, kejar negeri akhirat dengan apa yang sudah Allah beri. Fima atakallah, atayu'ti kan memberi. Setelah kita diberi Allah apa, yaitu yang digunakan menuju negeri kekal itu. Ngaten nggih. Jadi semakin kaya para sahabat dulu, amalnya makin pol-polan, bukan makin kaya makin sedikit persentase yang dikeluarkan. Alasannya golek dewek kok. Ya semua golek dewek, baik yang kaya yang miskin golek dewek. Tapi yang mengkaruniai itu kan tetap Allah. Lah, ini perbedaan generasi. Para sahabat semakin kaya semakin banyak berbuat. Kita semakin kaya semakin sibuk. Semakin sibuk mengurusi harta-harta kita sehingga kita abai. Sehingga banyak sekarang penyakit hoarding disorder. Tes kelingan apa mboten? Mboten. Ya, rasa tamak, rakus, pengen nyimpen terus itu tuh hoarding disorder. Oke, kalau wingi sudah kita bahas. Nah, kita lanjut. Yang kedua, tadi sifat-sifat neraka, yang kedua jenis siksaannya. Jenis siksaannya yang pertama minuman dan makanan yang mengerikan. Penghuni neraka akan merasakan lapar dan haus terus. Mereka diberi minuman dari air yang sangat panas atau hamim yang menghancurkan isi perut dan kulit mereka, serta makanan dari pohon zakum yang buahnya seperti kepala setan. Medeni nggih. Buah kok kepala setan. Nah, ini bisa kita dapat di Quran surat An-Naba ayatnya 24 sampai 25 yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Lah niki ngeri sekali. Selanjutnya, dalil selanjutnya itu bisa kita dapat di Quran surat As-Saffat ayat 62 67. Kulawos artinya, itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air sangat panas. Pada sebuah tafsir, pohon zakum itu tumbuhnya dari neraka, terus menjalar memenuhi neraka penuh duri. Dalam satu tafsir saya baca seperti itu, kurang lebih gambaran pohon zakum. Kemudian kulit yang terus berganti. Setiap kulit mereka hangus terbakar, Allah menggantinya dengan kulit yang baru agar mereka terus merasakan siksaan. Nah, ini yang kemudian intermezzo sekedap, ada ahli kulit kalau tidak salah dari Thailand atau Filipina, saya lupa. Beliau seorang ahli kulit. Oh, Thailand sepertinya. Itu membaca surat ini masuk Islam. Karena beliau ahli kulit. Beliau tahu sensor kulit yang merasakan sakit. Oh ya benar, ketika menangani pasien luka bakar, sensor kulit yang untuk merasakan sakit itu habis. Maka dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, betul ini, di neraka nanti kulit kita terus berganti. Naudzubillah, mudah-mudahan bukan kulit kita. Kulit itu terus berganti, dibakar lagi, diganti lagi, bakar lagi, sehingga sakitnya terus menerus. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ini dokter kulit dari Thailand masuk Islam wasilah ayat ini, dari jalan ini. Kemudian pakaian dari api, pakaian dari api. Pakaian bagi penghuni neraka terbuat dari api, ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 19. Inilah dua golongan yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan dicurahkan air yang mendidih. Terus rasukane geni ditumpahaken nggih, geni. Pun mengerikan ini. Siksaan yang beragam. Nah, siksaane niki bervariasi sesuai dengan dosa
dosa masing-masing nggih. Bahkan siksaan teringan pun akan digambarkan membuat otak mendidih hanya dengan mengenakan 2 sendal dari api. Lah, hadis ini seringkali dikaitkan dengan paman Nabi nggih. Walau alam kita tidak masuk ke area situ. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang meriwayatkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah ia memakai sendal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sendal tersebut. Dados niki siksaan ingkang paling ringan ngangge sendal api. Kemudian neraka gambarene kados pundi niki terakhir untuk calon penghunine. Lah mudah-mudahan kita yang tidak yang tersebut di sini, nggih. Beberapa golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an akan penghuni neraka antara lain orang-orang kafir dan musyrik. Insyaallah kita tidak, nggih. Insyaallah ketauhidan kita mudah-mudahan senantiasa terjaga. Selanjutnya orang-orang munafik yang akan ditempatkan di tingkatan paling bawah neraka, terus paling panas nggih, karena paling bawah niku. Selanjutnya orang yang tidak mendirikan sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Nah ini ngapunten karena sebentar lagi Sya'ban dan masuk Ramadan, yang kita sering bermasalah, kadang berpolemik itu tentang zakatul fitr, zakat fitri atau zakat fitrah. Yang mana zakatul fitr adalah zakatun nafs, zakat perorangan, masing-masing nafs, masing-masing jiwa. Lah ini mari lebih memperhatikan, karena di sini disebut orang yang tidak mendirikan sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Sekiranya kita masih ada kemampuan untuk bertahan 1-2 hari ke depan, kita berzakat. Setelah berzakat sudahlah, minta ridho Allah saja, jangan minta beras itu kembali. Mari kita cukupilah hati kita dengan ridhonya Allah saja, jangan terus-terusan yang seperti ini. Sekali lagi saya mengingatkan diri pribadi, mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu semua. Muhammadiyah masuk Indonesia bagian Losari itu 1930. Sekarang sudah 2025. Yang insya Allah kalau saya tidak salah ngene ngetang, berarti kan pun sangang dosoan tahun kita mengelola zakat. Kok belum juga mengentaskan para mustad'afin, para orang-orang miskin. Bukan saya kemudian menyalahkan, tapi sepertinya pengelolaannya sepertinya kurang tepat. Maka kalaulah nanti lazismu dipercaya lagi, mohon didukung, dibantu. Kalau memang tidak sepakat, sepertinya kok semua warga Losari Kirang sepakat, maka izinkan pula kami mengundurkan diri. Ngaten dados polemik. Ketika kami memaksakan kebenaran di tempat yang kurang tepat juga mung gelut tok, rubes tok kados niku. Maka piannya nanti siapa yang menang? nggih. Monggo sareng-sareng. Ngaten. Karena demi Allah, kalau melihat hal ini nih, saya kok jadi ngeri. Karena tugas amil itu bukan seperti panitia yang dibentuk dibubarkan. Amil ini tanggung jawab moralnya sampai mati. Terus nanti sampai mati pun ditanya, kok benar orang yang ngelola zakat? Kan kasus niku. Jadi beban moral kami itu berat. Beban moral kami itu berat. Seperti misal ketika berbagi sembako, ya Allah kayaknya kok kurang akeh banget. Kan banyak yang kemudian kita lihat secara di lapangan, beliau minta, kok kita nggak bisa memenuhi permintaan mereka, ini kan menyakitkan. Kados niku. Maka mari kita sami'na wa ta'na saja dengan majelis tarjih dan tajdid. Karena di musran mohon maaf kok musran, muktamar 31-nya
di Jawa Timur dulu sudah memutuskan, ayo kembali ke Tarjih 62. Di situ kan sudah jelas kalau Muhammadiyah ya tukmatan lil masakin, begitu, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Lah nek miskin kabeh Mas, nggih mboten napa-napa pun dibagi rata pun. Dengan catatan miskin semua. Lah ini kan insya Allah saya berhusnudzon wong Losari ora miskin kabeh kan kata seniku. Bahkan dalam satu riwayat saat di kekhalifahannya Umar bin Khattab itu menyelesaikan persoalan kemiskinan di Yaman itu dengan sangat singkat, dengan zakat. Oke, mudah-mudahan kita bisa selesaikan persoalan kemiskinan di Losari secepat Sa'ad bin Mu'ad. Ngaten nggih? Mudah-mudahan. Kita lanjut. Pelaku perbuatan zalim seperti mengambil hak orang lain, memfitnah dan memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan dalam hal ini juga kita tidak nggih. Selanjutnya para pendusta, hari pembalasan atau orang yang suka mengabaikan ontenet dinten kiamat, suka mengabaikan hal itu. Melebet isa? Oke. Intinya ini tinggal ringkasan, ada ringkasan yang kami tulis di sini, kami sertakan, nanti monggo dibaca di rumah masing-masing nggih. Ada 6 tingkatan, ada 6 pintu neraka dari Jahanam, Sa'ir, Hutomah, Lodho, kemudian Sokor, kemudian Jahim itu. Nah nanti penghuninya seperti apa, siksanya seperti apa, sampun kulo ringkes teng ringkasan niki. Oke, karena sudah masuk Isya, kami akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan kelak di Jannatun Naim, di jannah yang penuh kenikmatan, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.